teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai senyawa Turner. Kalian udah tahu belum nih kalau senyawa Turner itu dibagi menjadi 3 berdasarkan sifatnya, yaitu asam, basa, dan netral. Senyawa Turner adalah senyawa yang terdiri dari 3 buah unsur atau lebih. Yang pertama kita akan membahas yaitu senyawa Turner bersifat asam. Sebelumnya yuk simak video berikut. Paling enak tuh kalau makan bakso sama sambal, ya kan? Terus ditambahin cuka deh. Tapi ngomong-ngomong soal cuka nih ya, kalian tahu nggak sih fungsi cuka untuk makanan itu apa? Dan juga apa manfaat untuk tubuh kita? Ada yang tahu? Cuka tinggi akan asam asetat yang mampu meningkatkan penyerapan mineral di dalam tubuh. Bagi yang menderita diabetes tipe 2, cuka dapat mengkontrol kadar gula darah Anda sehingga tetap normal. Mencuci buah dan sayur dengan cuka akan menghilangkan sebagian besar pestisida dan juga bahan kimia lain yang terdapat di dalam buah dan sayur yang akan Anda konsumsi. Cuka, terutama cuka sari apel nih ya, mengandung banyak serat yang membantu untuk menurunkan kadar kolesterol di dalam tubuh Anda. Berdasarkan video yang kalian simak tadi, wah ternyata asam cuka termasuk senyawa asam Turner ya. Kira-kira bagaimana ya penamaannya? Yang pertama kita bahas dulu yuk tentang asam biner. Penamaan asam biner dimulai dari kata asam. Asam berasal dari ion H+. Kemudian diikuti nama sisa asamnya yaitu anion monoatom. Contoh yaitu senyawa HCl atau namanya berarti asam diikuti nama sisa anion monoatomnya yaitu klorida. Jadi namanya yaitu asam klorida. Anion monoatomnya dapat dilihat melalui tabel berikut. Kemudian ada juga asam Turner. Penamaannya sama, yaitu dimulai dari kata asam, kemudian diikuti anion poliatom. Contohnya, asam fosfat, yaitu H3PO4. Asam dari kata H-nya, kemudian PO4 dari fosfatnya. PO4 itu merupakan ion poliatom. Kemudian contoh kedua yang dari video tadi yaitu CH3COOH, yaitu asam asetat. Yaitu ada ion H+, kemudian diikuti CH3COO- atau ion asetat. Tabel anion poliatom dapat dilihat melalui tabel berikut. Selain senyawa yang bersifat asam, ternyata ada juga loh yang bersifat basa. Yuk simak video berikut ini. Pesanan atas nama Kak. Karena sakit mah, gampang emosi marah-marah. Kok panas? Suasana jadi gerak. Minum Prama Tablet, cepat redakan sakit mah. Lambung kembali nyaman tanpa drama. Cinger. Berdasarkan video yang kalian simak tadi, ternyata obat sakit lambung itu mengandung senyawa basa ya, yaitu magnesium hidroksida. Lalu bagaimana ya cara penamaannya? Senyawa basa adalah senyawa ion yang terdiri dari kation logam diikuti dengan anion hidroksida. Jadi penamaannya juga sudah pasti dong sama dengan pengertian tadi. Contohnya yaitu magnesium hidroksida yang penamaannya berupa kation logam yaitu magnesium kemudian diikuti dengan anion hidroksidanya. Anion hidroksida juga disebut sebagai OH- atau senyawa gabungan dari atom O dan H yang bermuatan negatif. Selain senyawa asam basa juga ada yang bersifat netral. Apa ya senyawa netral itu? Yuk simak video berikut ini. Salju? Menyenangkan ya. Bulir putih dan dingin yang turun menutupi permukaan tanah. Tapi ada efek sampingnya loh. Apalagi kalau hujan saljunya cukup lebat dan lama. Siapa yang tidak senang dengan turunnya hujan salju seperti ini? Tapi, tahukah kita bahwa setelah hujan salju seperti ini, ada orang-orang yang harus bekerja supaya salju tersebut tidak mengganggu bagi para pejalan kaki dan pengendara kendaraan. Salju dapat membahayakan pengguna jalan kalau tidak dibersihkan. Jalan jadi licin dan beku, sehingga ban tidak bisa menempel sempurna. Akibatnya, slip dan sangat berbahaya. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah kota di negara 4 musim seperti Wina, Austria sudah menyediakan pasukan pembersih salju, baik membersihkan dengan cara manual maupun dengan mesin. Caranya ternyata cukup sederhana. Petugas akan menaburkan garam ke salju yang menumpuk dan salju itu akan mencair karena garam bisa menaikkan titik beku air.
Berdasarkan video tadi, kita tahu ya kalau salju ternyata dapat dicairkan dengan senyawa garam. Apa itu senyawanya? Yaitu garam dapur atau CaCl2. Garam dapur yang dikenal yaitu NaCl. Lalu bagaimana cara penamaan senyawa garam? Senyawa garam bersifat netral. Jadi kita dapat menyebutnya sebagai sifat yang netral. Garam merupakan senyawa ion yang terdiri dari kation basa dan anion yang bersifat asam atau anion sisa asamnya. Contohnya yaitu garam seperti yang dipakai untuk mencairkan salju tadi yaitu NaCl. Dimulai dari unsur natrium diikuti dengan anion sisa asam yaitu klorida dan CaCl2 yaitu kation basa yaitu kalsium diikuti dengan anion sisa asamnya yaitu klorida. Sampai sini saja video pada kali ini. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya juga ya. Ada video yang pertama dan kedua yaitu tentang senyawa ion dan senyawa kovalen biner. Agar kalian tahu juga nih apa aja senyawa-senyawa anorganik beserta penamaannya. Sampai jumpa.